Baik. Saya ringkas di sini ya. Kelompok yang menyimpang di pembahasan takdir. Ya, itu ada dua kelompok. Ini saya berikan bahasa ringkasnya. Ada dua kelompok. Sebelum saya berikan bahasa ringkasnya, saya ingin memberi kata kunci dulu. Bahwa seluruh kelompok, seluruh manusia yang menyimpang di pembahasan takdir, itu disebut dengan nama apa? Al-Qadariyah. Jadi Al-Qadariyah ini istilah untuk siapa yang menyimpang di pembahasan apa? Di pembahasan takdir. Tapi yang menyimpang di pembahasan takdir ini ada dua kelompok. Kalau dia tetap nama Qadariyah, ada tambahannya. Yang pertama namanya Al-Qadariyah An-Nufah. Qadariyah yang menafikan. Dan yang kedua namanya Al-Qadariyah Al-Muthbitah. Qadariyah yang menetapkan. Qadariyah An-Nufah, Qadariyah apa? Al-Muthbitah. Qadariyah An-Nufah, Qadariyah apa? Al-Muthbitah. Sekali lagi, Qadariyah apa? An-Nufah, Qadariyah Al-Muthbitah. Bahasa lainnya, kalau Qadariyah An-Nufah kadang dimutlakkan dengan nama Qadariyah. Kalau Qadariyah Al-Muthbitah kadang disebut dengan nama apa? Jabriyah. Dengan nama Jabriyah. Jadi kalau ada yang bertanya, kelompok yang menyimpan di pembahasan takdir ada berapa? Ada dua kelompok. Ada Qadariyah An-Nufah dan ada Qadariyah Al-Muthbitah. Bahasa lain, boleh dikatakan ada Qadariyah dan ada apa? Jabriyah. Jelas ya? Jadi kalau Jabriyah dikatakan Qadariyah boleh atau tidak? Boleh saja ya, jangan menyalahkan orang. Yang menyebut Jabriyah dengan bahasa Qadariyah, itu boleh saja. Ya. Jangan terlalu fokus pada istilah, fokus pada apa? Kekeliruannya. Itu sebenarnya. Sebab penamaan itu tidak terlalu penting. Yang penting itu hakikat dan makna. Begitu di dalam ilmu syariat. Penamaan itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah apa? Hakikat dan makna. Kelompok Qadariyah, ini dua golongan lagi. Sebagaimana kelompok Jabriyah terbagi lagi menjadi dua. Qadariyah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Qadariyah ekstrim namanya. Qadariyah ekstrim ini yang mengingkari dasar yang pertama dan dasar yang kedua. Dasar pertama tadi apa? Hah? Yang kita terangkan tadi, dasar pertama. Mengingkari ilmu Allah. Yang kedua, mengingkari segala yang ditakdirkan sudah dicatat di mana? Di Lauhul Mahfuz. Nah, ini kelompok Qadariyah ekstrim. Ini yang dikafirkan oleh ulama. Oleh para ulama. Yang kedua ada Qadariyah sedang-sedang. Dikatakan pertengahan tidak cocok ya. Sedang-sedang artinya tidak terlalu nemen dia menyesatnya. Ya. Qadariyah yang sedang-sedang ini, inilah kelompok apa? Kelompok Al-Mu'tazilah. Ya, kelompok Al-Mu'tazilah. Dia masuk di situ. Mu'tazilah dan mengikuti jalannya. Nah, dia mengingkari kelompok Mu'tazilah sini, dia tersesat di dasar yang ke berapa? Di dasar yang ketiga. Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba kehendak dia sendiri, bukan kehendak Allah. Dan dia juga menyimpang di dasar yang keempat. Mu'tazilah berkata, ya, perbuatan hamba, ciptaan hamba sendiri, bukan ciptaan Allah. Karena itu datang dalam sebagian hadis dikatakan Qadariyah majusinya umat ini. Karena majusi kan meyakini pencipta itu ada dua. Ada pencipta kegelapan, pencipta cahaya. Ada pencipta kebaikan, pencipta apa? Kejelekan. Sama ini orang-orang Mu'tazilah ini. Ya, kalau maksiat dia sendiri yang ciptakan. Yang lainnya Allah yang menciptakan. Makanya dia dikatakan majusi di tengah umat ini. Baik. Iya. Demikian pula mereka menyimpang di pembahasan masalah apa? Masalah kelima. Ya, masyiah, hamba itu. Hamba punya kehendak. Ya, kalau Mu'tazilah dia berlebihan di situ. Dia pastikan kehendak hamba saja, tidak ada kehendak Allah di situ. Ya. Dia menyimpan juga di pembahasan yang ke-6. Karena orang-orang Mu'tazilah ini berlebihan dalam menetapkan hikmah. Berlebihan. Ya, sebaliknya kalau Jabriyah tidak ada hikmah mereka. Baik, ini dua kelompok yang menyimpang ya. Sebab penyimpangannya lihat aja, tidak ada yang keluar. Jadi dari 7 prinsip dasar ini, begitu dia keluar darinya, pasti menyimpang. Yang kedua namanya kelompok Jabriyah. Jabriyah ada dua kelompok juga. Ada yang ekstrim. Yang ekstrim ini itulah kelompok Jahmiyah namanya. Itu kelompok apa? Kelompok Jahmiyah. Pengikut Jahm bin Safwan.
Ini ekstrim sekali. Dia mengatakan hamba itu majbur zahiran wa batinan. Hamba itu dia terima apa adanya saja, secara zahir dan apa? Batin. Ya. Batinnya dia terima ketentuan Allah. Zahirnya bukan dia yang berbuat, hakikatnya Allah yang berbuat. Hakikatnya apa? Allah yang berbuat. Jadi kalau dia berjalan, bukan dia yang berjalan sebenarnya, Allah yang berjalan. Iya. Ini mereka mengatakan zahir dan apa? Batin. Ini Jabriyah ekstrim, kelompok Jahmiyah ini. Ada Jabriyah lagi di bawahnya. Inilah Jabriyah sedang-sedang. Ini yang banyak tersebar di Indonesia. Karena ini yang dianut oleh pemahaman Asy'ariyah dan pemahaman Maturidiyah. Mereka menganggap bahwa hamba itu majbur secara batin, zahirnya tidak. Jadi zahirnya dia punya ikhtiar. Jadi kalau tanya, hamba punya ikhtiar? Iya. Iya. Hamba itu berbuat, dia ingin begini, dia berbuat gini. Punya ikhtiar. Mereka sebut seperti itu. Tapi ikhtiar dia itu tidak ada pengaruhnya. Hakikatnya itu yang berbuat, bukan dia. Apa namanya? Hakikatnya dia itu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendakinya seperti itu. Jelas ya? Hakikatnya Allah yang menghendakinya seperti itu. Jadi kalau orang-orang Asy'ariyah, dia ini terpaksa secara batinnya, zahirnya tidak. Zahirnya apa? Tidak. Dan ini semuanya menyimpang. Semuanya menyimpang. Ya, perhatikan ya. Dasar-dasar yang kita sebutkan dengan dalil-dalilnya. Nah, itu jalannya para as-salaf. Ketika keluar dari hal tersebut, pasti akan jatuh di dalam apa? Dalam penyimpangan. Dan ini membahas tentang firqah-firqah. Ini pembahasan ya bukan sederhana ya. Saya cuma mengisyaratkan saja. Kenapa saya jelaskan di sini sebagai penutup pembahasan supaya kita paham ya bahwa keluar dari 7 prinsip dasar yang saya sebutkan tadi itu pasti akan membawa kepada apa? Kepada penyimpangan.